Kemudian hukum-hukum yang lain yang ada hubungan atau kaitannya dengan qada dalam melaksanakan ibadah puasa itu adalah bagaimana sih hukumnya orang yang mengakhirkan qada Ramadan. Artinya orang-orang yang punya kewajiban qada di bulan-bulan di luar ibadah puasa atau di bulan Ramadan, kemudian dia menunda-nunda qada puasa Ramadan tersebut. Padahal dia memungkinkan untuk segera mengqada sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, sebenarnya ada dua keadaan bagi orang yang mengakhirkan atau menunda-nunda qada Ramadan. Yang pertama, jika dia menunda-nunda qada Ramadan di bulan berikutnya di luar ibadah Ramadan itu karena dia leha-leha atau lupa atau karena dia tahu tapi dia tidak segera untuk melaksanakan qada, maka dia dihukumi berdosa. Oleh karena itu tetap wajib untuk membayar fidyah. Selain qada tetap juga harus membayar fidyah. Namun berbeda jika orang yang menunda-nunda atau mengakhirkan qada puasa itu tapi ada uzur atau sakit di dalam melaksanakan qadanya sehingga dia masuk kepada Ramadan berikutnya, maka tidak ada kewajiban fidyah baginya tapi hanya punya kewajiban qada saja. Jadi ada dua kategori bagi orang yang mengakhirkan atau menunda-nunda qada Ramadan di luar bulan Ramadan. Yang pertama, jika dia menunda-nunda atau mengakhirkan puasa Ramadan itu karena dia leha-leha atau dia melupakan kewajibannya sehingga datang bulan Ramadan lagi, maka dia dihukumi berdosa tapi tetap harus mengqada puasanya di tahun-tahun berikutnya atau ada kesempatan di tahun yang lainnya, di bulan-bulan yang lainnya, tetap juga harus membayar fidyah. Nah, adapun bagi orang yang menunda-nunda qada Ramadan itu karena ada udzur, ada sakit, atau mungkin dia menempuh perjalanan dalam 1 tahun itu sehingga datang Ramadan berikutnya, maka tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah, akan tetapi tetap diwajibkan mengqada puasa. Dalam hal ini, Syekh Jalaluddin Al-Bahali menegaskan bahwa waman akhara qada Ramadan ma imkanihi bi ankama mukiman sahihan hatta dakhala Ramadan akhir lazimahu ma'al qada di kulli yaumin. Mengenai kadar atau ukuran serta jenis fidyah. Mengenai kadar atau ukuran fidyah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa kadar atau ukuran fidyah itu adalah 1 mud. 1 mud itu kalau menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, bahwa kalau dikonversikan ke dalam hitungan gram, ukuran 1 mud itu kisaran 675 gram atau 6,75 ons. Sedangkan menurut Syekh Ali Jum'ah bahwa ukuran 1 mud itu jika dikonversikan menurut beliau dalam kitabnya Al-Makayil wal Mawazin Asyariyah, bahwa ukuran 1 mud itu adalah 510 gram atau setara dengan 5,10 ons. Namun untuk ihtiyat, kehati-hatian, kita bisa genapkan dengan ukuran 1 kilogram. Adapun jenis fidyahnya adalah makanan pokok. Makanan pokok mayoritas di Indonesia adalah beras. Oleh karena itu maka bagi orang Indonesia jenis fidyah yang dibayarkan oleh orang yang punya kewajiban membayar fidyah itu adalah dengan beras. Nah, selanjutnya yang berhubungan dengan fidyah juga adalah alokasi pemberian atau pembayaran fidyah. Ini banyak yang bertanya-tanya dan jadi masalah tentunya tentang kepada siapa sih seharusnya fidyah itu diberikan. Para ulama ahli fikih telah sepakat bahwa fidyah itu hukumnya wajib diberikan kepada fakir dan miskin. 2 kategori
itu saja yang jadi sasaran pemberian fidyah. Oleh karena itu maka tidak boleh fidyah itu diberikan kepada golongan mustahid zakat yang lain. Terlebih lagi kalau diberikan kepada orang mampu atau orang kaya. Oleh karena itu maka alokasi fidyah ini berbeda dengan alokasi zakat. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa fidyatun to'amu miskin. Selanjutnya untuk tata cara pembayaran fidyah. Dalam hal tata cara untuk pembayar fidyah, kita mesti mengetahui bahwa fidyah itu adalah ibadah. Ibadah yang berkaitan dengan harta. Sehingga disyariatkan untuk adanya niat di dalam melaksanakan pembayaran fidyah itu sebagaimana zakat dan kafar. Oleh karena itu maka para ulama mewajibkan ketika kita membayar fidyah itu untuk menyertai niat. Sebagaimana Syekh Muhammad Ar-Ramli di dalam kitabnya Fatwa Ar-Ramli, beliau tatkala ditanya tentang apakah orang tua renta atau yang lemah tidak mampu untuk berpuasa, dalam mengeluarkan fidyahnya itu wajib untuk disertai niat atau tidak. Beliau menjawab fa'azaba bi annahu talzamuhun niyatu bi annal fidyata ibadatun maliyatun kazakati wal kafaroti fayanwi biha al fidyata lifitri. Imam Ar-Ramli menjawab bahwa wajib niat di dalam pembayaran fidyah sebab fidyah adalah ibadah harta sebagaimana zakat dan kafar. Maka niatkanlah untuk mengeluarkan fidyah karena tidak melaksanakan ibadah puasa. Nah, di antara contoh untuk niatnya itu bisa dengan berbahasa Arab seperti nawaitu an ukhrija hadhil fidyata li tori saumi Ramadan fardhon lillahi ta'ala. Atau aku niat untuk mengeluarkan fidyah ini karena telah berbuka puasa di bulan Ramadan. Keparduan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masalah terakhir adalah bagaimana sih hukumnya seseorang yang dia itu meninggal dunia atau wafat tapi belum melaksanakan qada puasa. Artinya setelah dia habis melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian ada sesuatu dan lain hal, dia tidak keburu untuk melakukan qada terhadap puasa, dia meninggal dunia. Nah, ini sebenarnya terjadi ikhtilaf para ulama, namun dalam madhab Syafi'i disepakati ada rincian, ada tafsil mengenai orang yang meninggal kemudian dia belum melaksanakan qada puasa. Sebagaimana Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhil Muhaddab, beliau mengatakan walau kana alaihi qada'u syai'in min Ramadan falam yasum hatta mata nudirat fa in akharahu li udrin ittasala bil maut lam yajib alaihi syai'un li'annahu fardun lam yatamakkan min fi'lihi ilal maut fasaqata hukmuhu kal haji wa inzala al udru wa tamakana falam yasumhu hatta mata at'ama anhu likulli miskinin mud min to'amin an kulli yaum. Seandainya seorang yang memiliki hutang puasa dan ia belum sempat untuk membayarnya atau mengkodoknya sampai dia wafat, maka harus diperhatikan atau dilihat terlebih dahulu. Jika orang tersebut menunda untuk mengkodok puasainya itu karena uzur yang terus-menerus sehingga dia wafat, maka dia tidak berkewajiban apapun. Karena puasa itu kewajiban yang tidak mungkin dikerjakan sehingga dia wafat. Karena dalam kondisi sakit. Jika status kewajibannya gugur sebagaimana halnya ibadah haji. Tetapi jika uzur hilang dan
ia memiliki kesempatan, tetapi jika udurnya hilang dan dia memiliki kesempatan untuk membayar hutang puasanya atau kodok puasanya, lalu ia tidak berpuasa, kemudian dia meninggal dunia, maka hutang puasanya harus dibayar dengan 1 mud makanan pokok untuk setiap harinya. Demikianlah mungkin itu yang bisa disampaikan bersama, dan akan kami sertakan juga tabel mengenai hukum kodo dan fidyah bagi 9 orang kriteria yang telah disebutkan tadi. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat untuk sahabat-sahabat kalian. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan mohon untuk dikoreksi jika ada yang kesalahan atau ada kekurangan di dalam menyampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, inayah, serta naungan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah menerima rangkaian-rangkaian ibadah selama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.